Hari ini kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah penolong bagi setiap kami. Dan hari ini ketika kami berkumpul di tempat ini, kami tahu ada sesuatu yang ingin Engkau nyatakan kepada kami. Ada sesuatu hal yang Tuhan ingin singkapkan bagi setiap kami. Ada sebuah perkataan Tuhan yang akan disingkapkan hari ini, yang akan menguatkan setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami ini akan diberkati oleh Tuhan. Kini kami minta Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Roh Kudus Engkau mulai membuka setiap pikiran kami. Buat kami mengerti akan setiap perkataan firman-Mu. Dan Roh Kudus, jadikanlah tanah hati kami tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu diberitakan, maka firman itu akan hidup, akan bertumbuh, dan akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Silakan Engkau berbicara Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Semua yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Shalom. Shalom. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa mengadakan namanya ibadah wanita. Ini adalah ibadah perdana kita, ibadah pertama kita. Sebenarnya tidak pernah ada di dalam perencanaan saya untuk mau menambah satu jadwal kegiatan kita yang dinamakan dengan ibadah wanita. Dulu berapa tahun yang lalu sempat kepikiran bahwa saya pengen mengadakan sebuah ibadah wanita. Tapi dengan melihat kesibukan banyaknya kegiatan kita, maka saya berkata tidak mungkin bisa ada waktu kosong lagi untuk kita bisa melakukan ibadah wanita. Dan itu terpending beberapa tahun kemudian. Beberapa minggu yang lalu ketika saya ibadah doa puasa, Tuhan itu berbicara kepada saya. Ini waktunya engkau harus membuat sebuah persekutuan untuk para wanita. Selama bertahun-tahun, mungkin ibu-ibu di tempat ini jarang melihat saya bisa berdiri di tempat ini. Karena saya berapa tahun terakhir ini banyak mengurus anak-anak, membimbing dan mengarahkan anak-anak. Lalu ketika saya doa puasa pada saat hari itu, hari Sabtu, Tuhan hanya menaruh dalam diri saya sebuah kerinduan untuk bisa melayani kaum wanita, khususnya kaum ibu. Tuhan itu cuma singkapkan seperti gini. Sekian tahun engkau sudah mulai mendidik, mengarahkan anak-anak. Dan engkau sudah melihat buahnya, hasilnya. Beberapa anak diubahkan, beberapa anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang akan terjadi kalau orang tua mereka belum diubahkan? Khususnya untuk ibu-ibu atau mama-mama mereka di rumah. Nah, banyak hal yang saya lihat ketika kami kunjungan anak-anak Sol, banyak orang tua khususnya pasti yang kaum ibu yang sering curhat kepada kami tentang kehidupan anak-anak, kerasnya hati anak-anak, sulitnya mereka berubah. Tapi secara pribadi saya melihat bahwa anak-anak itu tidak seperti gitu. Mereka tuh bisa dibentuk, mereka tuh mudah berubah. Tetapi perubahan dari seorang anak itu juga harus dibarengi dengan perubahan dari seorang pribadi, yaitu mama. Dalam hal ini mama mereka yang di rumah yang banyak bertemu dengan mereka. Nah, saya disingkapkan oleh Tuhan begini, kalau anak-anak itu berubah lalu mamanya belum mengalami perubahan, sama aja nanti mereka di rumah itu kembali lagi kepada sifat aslinya anak itu. Jadi kau harus membuat namanya ibadah wanita, dan hari ini adalah hari perdana kita melakukan ibadah wanita. Nah, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada para wanita-wanita di tempat ini. Saya ingin kita menjadi wanita yang terkemuka. Oke. Wanita punya peranan yang besar dan sangat penting dalam kehidupan. Sehingga kita bisa temui ada statement yang luar biasa berkata seperti begini. Di belakang pria yang hebat ada seorang wanita yang hebat. Artinya kalau ada seorang pria, ada seorang suami yang hebat, yang berhasil, yang ternama, yang terkenal, yang menjadi pemimpin, itu pasti di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Kenapa?
Karena wanita itu adalah penolong bagi pria. Oke. Siapa wanita hebat itu? Dia adalah wanita terkemuka. Wanita hebat itu adalah wanita terkemuka. Saya ingin kita sama-sama berkata ya, para ibu-ibu, para wanita di tempat ini. Kalau saya berkata siapa wanita hebat, katakan dialah wanita terkemuka. Siap? 1, 2, 3. Siapa wanita terhebat itu? Lebih kencang lagi. Siapa wanita yang hebat itu? Sekali lagi dengan suara yang keras. Siapa wanita yang hebat itu? Ialah wanita terkemuka. Siapa wanita terkemuka itu? Apa artinya terkemuka ya? Tentu kita bertanya-tanya. Wanita yang hebat adalah wanita yang terkemuka. Apa sih artinya terkemuka itu? Terkemuka itu artinya adalah terpandang, disegani karena kedudukannya. Ini, wanita yang terpandang itu, wanita yang terkemuka itu adalah wanita yang terpandang. Wanita yang disegani karena kedudukannya. Wanita yang terkemuka itu adalah wanita yang ternama. Wanita yang terkemuka itu adalah wanita yang terkenal paling baik. Artinya dia adalah wanita yang paling unggul, pandai di antara yang lainnya. Itulah dia wanita terkemuka. Dan saya percaya para wanita yang hadir hari ini, kita semua ingin menjadi wanita yang terkemuka, yang terpandang, yang ternama, yang terkenal paling baik, yang paling unggul, paling hebat di antara yang lain. Nah, kita tentu bertanya ya, kenapa wanita itu harus menjadi wanita yang terkemuka? Apakah dia punya sebuah hal yang penting kalau dia harus menjadi seorang yang terkemuka? Di sini dikatakan, kita baca bersama-sama ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 4, kita baca bersama-sama. Beberapa dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ternyata di Alkitab ini dicatat ada perempuan-perempuan terkemuka. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang ikut dalam pelayanan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melayani bukan hanya dia diikutin oleh sejumlah besar orang Yunani saja yang takut kepada Allah, tetapi di situ di dalam pelayanan Paulus dan Silas ini ternyata ada yang namanya perempuan-perempuan terkemuka, dan itu tidak sedikit, artinya banyak. Ya. Berarti di zaman itu, pada masanya Paulus dan Silas ketika dia melayani, di zaman itu sudah banyak perempuan-perempuan yang terkemuka. Dan saya juga ingin di zaman kita sekarang ini, di waktu kita sekarang ini, kita menjadi wanita-wanita yang terkemuka. Men? Ya, tentu kita bertanya, bagaimana caranya menjadi perempuan atau wanita yang terkemuka? Kita baca bersama-sama ya, meskipun ibu-ibu yang berkumpul di sini, tapi saya percaya suaranya bisa keras, bisa dengan semangat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, Matius 20 ayat 27. Dan firman Tuhan berkata, jika kita ingin menjadi terkemuka, jika kita ingin menjadi wanita terkemuka, maka hendaklah kita menjadi hamba. Kalau kita pakai kalimat ini keluar, di luar, di orang umum yang tidak mengenal Tuhan, mereka berkata, tentu saja pernyataan kita ini salah. Kenapa? Masa orang terkemuka itu adalah seorang hamba? Tidak mungkin. Kalau di pemikiran mereka, seorang hamba itu pasti adalah orang bawahan. Benar? Seorang hamba di depan mereka, di depan mata mereka, seorang hamba itu pasti orang yang bodoh, miskin, tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa firman Tuhan mengajar kita bahwa kalau kita ingin menjadi seorang wanita terkemuka, kita harus menjadi hamba? Tentunya ada alasan kalau firman Tuhan berkata demikian. Orang dunia mungkin berkata, bodoh, tidak mungkin, hamba itu rendah, hamba itu bodoh, hamba itu miskin, hamba itu tidak punya kedudukan, hamba itu tidak terkenal, ya kan? Tidak mungkin orang mengenal hamba, tapi orang yang mengenal pasti tuannya. Tapi Tuhan berkata, kalau kita ingin menjadi wanita yang terkemuka, jadilah hamba.
Oke, kita akan melihat apa sih yang ada di dalam hamba ini sehingga dia bisa menjadikan kita menjadi wanita terkemuka. Tentu ada alasannya Tuhan berkata demikian. Kita akan lihat ya. Bagaimana sifat-sifat dari seorang hamba. Ini pasti ada sifatnya. Kalau seorang hamba punya sifat yang baik, tentunya itu Tuhan pakai untuk menggambarkan kita bisa menjadi seorang wanita yang terkemuka, yang terkenal, yang ternama, yang pandai, yang unggul kalau kita mempunyai sifat seorang hamba. Yang pertama adalah kita lihat, kita baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 1. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa demikian. Nah, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada Yosua. Yosua ini siapa? Yosua ini siapa? Kalau di sini dikatakan Yosua itu siapa? Yosua itu adalah ini. Apa ini? Abdi Musa. Abdi itu artinya apa? Hamba. Jadi Yosua itu adalah hamba Musa. Nah, dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar setelah kematian dari Musa. Nah, tentu ada alasannya kenapa Tuhan memilih Yosua. Tentu ada sifat-sifat dari seorang hamba yang dimiliki oleh Yosua yang kita bisa belajar hari ini bersama-sama. Yang pertama yaitu sifatnya setia. Sifat seorang hamba itu adalah yang setia. Tuhan berkata seperti gini, kalau engkau ingin menjadi wanita yang terkenal, yang ternama, engkau harus punya sifat setia. Sifat seorang hamba yaitu setia. Nah, kita ambil contohnya Yosua saja ya. Nah, oke, kita lihat. Berpegang teguh. Setia itu artinya apa? Berpegang teguh pada janji atau pendirian. Jadi setia itu artinya apa? Berpegang teguh pada janji atau pendirian. Dan setia itu artinya juga taat. Ya. Banyak orang berkata, saya ini punya pendirian teguh. Saya ini berpegang pada janji. Saya bisa dikatakan setia. Iya, betul. Berpendirian yang teguh pada sebuah janji itu adalah orang yang setia. Dan kesetiaan juga itu erat hubungannya dengan yang namanya ini, taat. Ternyata setia itu artinya taat. Kalau kita mengartikan berpegang teguh pada janji, ini kita sudah mengerti, pasti ini setia. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa setia itu ternyata juga artinya taat. Nah, contohnya siapa? Contohnya tadi adalah Yosua yang adalah hambanya Musa. Yosua ini setia menjadi hamba Musa. Yosua ini mengabdi sejak masa mudanya. Kenapa dikatakan Yosua ini setia? Karena Yosua ini adalah hambanya Musa yang mengabdi sejak masa mudanya. Kalau para ibu-ibu kalau membaca Alkitab nanti bisa baca di Keluaran ya. Di kitab Keluaran nanti itu ketika dibaca nanti akan ditemukan bagaimana kehidupannya Yosua. Yosua itu suka ikut Musa. Musa kemana di situ ada Yosua. Bahkan kalau saya baca ya firman Tuhan ya, ketika Musa ini sudah mulai Tuhan bawa dia keluar untuk dipersiapkan memimpin suatu bangsa yang besar, itu pada saat itu dia berumur 80 tahun. 80 tahun dan pertama-tamanya itu Musa selalu diikutin dengan Harun, bersama-sama dengan Harun abangnya. Tapi setelah itu Musa banyak bersama-sama dengan Yosua hambanya. Tidak lagi banyak dibicarakan kehidupan Musa bersama dengan Harun, tetapi banyak dibicarakan tentang kehidupan Musa bersama dengan Yosua. Saya percaya Yosua ini tahu persis siapa Musa, karena dia selalu dengan setia, taat, selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Sampai ketika Musa pun naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, dia setia menunggu di bawah. Ketika Musa dimarah oleh bangsa Israel, di situ juga Yosua ada. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka
Di situ juga Yosua tahu, Yosua ada. Jadi buat saya begini, Yosua ini adalah tipe seorang hamba yang sangat setia. Dan dia sangat tahu tentang kehidupannya Musa. Bagaimana hebatnya Tuhan yang berkuasa itu bekerja dalam kehidupannya Musa. Bagaimana sakitnya hatinya Musa diperlakukan oleh bangsa Israel yang suka ngomel, yang suka marah, yang suka mengeluh, yang suka menyalahkan Musa. Dia semuanya tahu karena dia ini adalah hamba yang setia. Oke. Nah, hari ini kita belajar jadilah seperti Yosua, miliki sifat setia sehingga kita bisa menjadi wanita terkemuka yang luar biasa. Yang berikutnya, hasil kesetiaan Yosua ini ada. Dari kesetiaannya dia kemana-mana Musa pergi, di situ dia ada, itu ada hasilnya. Yang pertama adalah Yosua itu menjadi seorang yang terkemuka, seorang terkenal, seorang yang paling baik di antara yang lain. Karena Yosua lah yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ini ada Kisah 12 pengintai. Saya bisa melihat ya, bagaimana setianya Yosua ketika dia harus mengikuti Musa. Ketika Musa menghadapi bangsa Israel, dia bisa tahu bagaimana hatinya seorang Musa. Kesetiaannya selalu mengikuti Musa itu membuat dia dipilih oleh Tuhan. Saya tahu kalau Yosua ini yang harus dipilih oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak pilih salah orang. Tentunya Tuhan sudah mempertimbangkan baik-baik siapa yang harus menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Dan ternyata didapatilah seorang yang bernama Yosua. Yosua ini bisa menjadi terkenal. Yosua bisa menjadi yang paling baik di antara banyaknya. Kalau kita memikirkan sekarang ini ya, bangsa Israel itu bukan bangsa yang kecil. Bangsa Israel itu banyak jumlahnya. Tapi kenapa Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, melanjutkan kepemimpinannya Musa? Karena Tuhan sudah melihat kesetiaannya Yosua. Tuhan melihat ketaatannya Yosua, itu ada dalam dirinya. Seorang hamba yang setia, seorang hamba yang taat. Makanya Tuhan berkata, posisi selanjutnya itu akan dibawa oleh Yosua untuk menggantikan Musa. Oke. Kita lihat selanjutnya, apa aplikasinya kita? Kita akan melihat apa aplikasi kita untuk menjadi wanita terkemuka, untuk menjadi wanita yang terpandang, yang terkenal, paling baik di antara yang lain. Maka kita harus setia. Setia dalam hal apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Setia dengan tugas-tugas sebagai istri atau mama. Setia dengan pelayanan. Kalau Tuhan sudah melihat kesetiaan kita, maka Tuhan akan menjadikan kita wanita yang terkemuka. Amin. Kalau Tuhan melihat di dalam diri kita ada kesetiaan, ada ketaatan, maka Tuhan akan mengangkat kita, akan menjadikan kita seorang wanita yang luar biasa, yang terkemuka. Mungkin banyak ibu-ibu yang berkata, setia dengan tugas-tugas sebagai istri atau sebagai seorang mama. Apa sih sebenarnya tugas dari seorang istri atau seorang mama? Saya ingin mengajak, ayo para ibu-ibu kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ayat 10. Kita buka ya, tidak ada di dalam slide-nya sini. Kita akan melihat apa sih tugas dari seorang istri. Apa sih tugas dari seorang mama? Kalau tadi Tuhan berkata, ayo kita setia dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Kita mau lihat sekarang ini menurut Alkitab, apa tugas kita sebagai seorang istri? Apa tugas kita sebagai seorang mama? Kita lihat, multimedia boleh ditampilkan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Kita lihat ya. Kalau sudah ada yang ya, oke. Kita boleh buka di Alkitabnya, boleh dicatat, boleh dicoret-coretin, terserah. Kita lihat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Istri
Ya, yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Seorang istri yang baik, seorang istri yang setia adalah dia seorang istri yang cakap, yaitu berharga. Kalau ibu-ibu sudah memiliki kesetiaan, sifat kesetiaan, memiliki sifat ketaatan, maka ibu-ibu sudah menjadi seorang istri yang cakap. Artinya seorang istri yang berharga sekali, bahkan lebih berharga daripada permata atau berharga daripada apapun. Ya mungkin para ibu mungkin berkata, berlian paling berharga, emas murni paling berharga. Ya, tapi hidup kita seorang wanita, kalau kita setia, kalau kita taat, maka kita lebih berharga dari apapun yang paling berharga di muka bumi ini. Nah, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, hebat seorang wanita yang setia, itu membuat suaminya selalu beruntung. Oke, 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya seorang wanita yang setia, seorang wanita yang taat, dia itu berbuat baik kepada suaminya. Artinya apa? Ia tidak menjadi penghalang buat suaminya, tetapi dia menjadi seorang penolong sepanjang hidup suaminya. Dia tidak pernah membuat suaminya itu susah. Itu seorang istri yang setia. Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menolong suaminya. Oke? Dan dia tidak pernah membuat suaminya menjadi susah. Ayat ke-13. Dan Rami dan senang bekerja dengan tangannya. Lanjut. Ya, lanjut lagi, 15. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lagi, 16. Oke, kita akan lihat ya. Seorang wanita yang setia, seorang wanita yang taat, apa yang dilakukannya dalam kehidupannya? Dikatakan bahwa ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Artinya apa? Dari ayat ke 13 sampai 16 ini dikatakan bahwa wanita yang setia, wanita yang taat itu adalah wanita yang rajin. Wanita yang setia, wanita yang taat itu adalah wanita yang rajin. Sama-sama kita katakan gini ya. Saya adalah wanita yang rajin. 1, 2, 3. Saya adalah wanita yang rajin. Ya, firman Tuhan sudah berkata, dia pagi-pagi sudah bangun, ya. Dia bekerja, dia bangun pagi-pagi menyediakan makanan buat seisi rumahnya. Mungkin untuk anaknya yang mau ke sekolah dia sediakan sarapannya, bekalnya, semuanya disiapkannya. Dan dikatakan dia itu seorang yang bangun pagi-pagi. Bukannya bangun siang ya ibu-ibu. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini ibu-ibu semuanya bangun pagi-pagi ya. Amin. Ya, oke. Terus kita lihat lagi ya. Jadi seorang istri yang setia, seorang istri yang taat itu adalah yang pertama tadi apa? Dia berbuat baik kepada suaminya, oke? Dia menjadi penolong buat suaminya, tidak membuat suaminya susah. Kemudian dia adalah seorang wanita yang rajin, bangun pagi-pagi, menyiapkan semuanya. Kalau di rumahnya ada pembantunya, dia bangun pagi-pagi supaya bisa kasih tugas ke semua pembantu-pembantunya. Nah ini kau cuci baju, ini habis itu nyapu, ngepel, habis itu masak, seperti gitu. Oke, nah kita akan lihat lagi 17 sampai dengan 19 ya. Kita baca, kita akan lihat sama-sama. 1, 2, 3. Ia dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya.
Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkannya. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya apa? Wah, ternyata wanita ini adalah wanita yang kuat. Wanita yang setia, wanita yang taat, dia adalah wanita yang kuat. Wanita yang sanggup melakukan semua pekerjaannya. Kalau dia di sini digambarkan, wanita yang digambarkan di Amsal 31 ini, dia bukan hanya sekedar ibu rumah tangga saja, tapi dia juga bekerja. Betul? Iya kan? Dia juga mungkin ya, kalau mungkin suaminya kerja di kantor, dia punya usaha sendiri. Misalnya seperti siapa sini? Seperti Ibu Lucy, suaminya ada usahanya, dia juga punya usaha sendiri. Nah, seperti gitu. Dan dia juga seorang ibu yang menyiapkan semuanya. Dia berarti ini seorang wanita yang kuat. Dia sanggup untuk melakukan semuanya. Dia bisa masak, dia bisa ngurus anak, bisa jemput anak, bisa ngajar anak. Dia bisa bekerja cari duit. Nah, seperti gitu. Ini wanita yang bijaksana, wanita yang setia, wanita yang taat. Oke, kita lihat ayat yang ke-20 lagi. Untuk menjadi wanita yang setia, ayat ke-20 kita baca, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Oke. Wanita yang setia, wanita yang taat itu adalah wanita yang tidak pelit. Wanita yang tidak pelit, wanita yang suka memberi, itu wanita yang setia. Tuhan memberikan kepada seorang wanita tugas-tugas, jadilah seorang wanita yang setia, seorang istri yang setia, seorang mama yang setia. Dia bukan hanya rajin, dia bukan hanya kuat bekerja, yang sanggup melakukan semua pekerjaan. Dia bukan seorang yang menjadi penolong yang baik buat suaminya saja, tapi dia juga adalah seorang yang suka memberi, tidak pelit, termasuk kepada suaminya dia tidak pelit, ya. Oke. 21 kita lihat. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Wah, karena dia sudah tahu ada musim-musim dingin. Dia sudah menyiapkan segalanya. Seorang wanita yang setia, seorang wanita yang taat, dia bisa menabung. Ada tabungannya. Jadi tidak semua apa yang didapat dari suaminya, yang diberikan kepada suaminya. Kalau misalnya dia murni ibu rumah tangga, atau kalau dia juga bekerja, tidak semua hasil penghasilannya itu dihabiskannya. Tapi seorang wanita yang setia, seorang wanita yang taat, itu dia bisa menabung. Ada tabungannya, karena dia tahu ada masa-masa ke depan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan tabungannya. Misalnya pendidikan anak atau yang lainnya, itu dia. Oke. Kita lompat ya, kita lihat ke ayat yang ke-26. Kita lihat ke ayat 26. 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Seorang wanita yang setia, dia itu punya hikmat. Dia punya perkataan itu lemah lembut. Nah, dari mulutnya itu keluar pengajaran. Seorang yang bijaksana dalam berbicara. Yang terakhir kita lihat. Ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Dengar, kalau para ibu-ibu di tempat ini, jika engkau ingin melihat suamimu itu berhasil, diberkati, terkenal, punya posisi, punya kedudukan yang baik, lakukanlah seperti apa yang tadi dikatakan di Amsal 31 ini. Saya tidak membahas semuanya karena terlalu banyak, nanti sebagai PR-nya ibu-ibu baca sendiri di rumah ya. Kuncinya adalah ketika engkau ingin suamimu terkenal, punya kedudukan, dihormati, jadi seorang yang luar biasa, jadilah istri, jadilah wanita yang terkemuka, yang punya kesetiaan, yang punya setia. Oke, kita masuk ke poin yang kedua tadi. Kalau seorang wanita itu sudah punya kesetiaan, belajar dari seorang hamba yang setia, maka sifat yang kedua yang kita harus belajar yaitu memiliki roh kebijaksanaan.
Yang kedua adalah miliki roh kebijaksanaan. Kalau yang pertama kita harus memiliki apa untuk menjadi seorang wanita yang terkemuka? Setia. Yang kedua adalah miliki roh kebijaksanaan. Baca ya di Ulangan 34 ayat 9. 1, 2, 3. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke. Yosua bin Nun, seorang hamba penuh dengan roh kebijaksanaan. Tadi ketika kita sudah lihat bagaimana sifatnya Yosua sebagai hamba setia, maka yang kedua adalah sifat seorang hamba adalah penuh dengan roh kebijaksanaan. Oke, kita mungkin bertanya-tanya, bijaksana itu apa sih? Apa artinya bijaksana? Nah, coba dilihat di atas. Bijaksana itu artinya pandai. Oke, bijaksana itu artinya cermat, teliti, hati-hati. Jadi roh bijaksana adalah roh Tuhan yang menjadikan kita pandai, cermat, teliti, dan hati-hati. Seorang wanita kalau ingin menjadi seorang wanita yang terkemuka, dia harus menjadi seorang yang setia dulu. Setia dengan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya sebagai seorang istri, seorang mama. Itu bisa baca di Amsal 31. Lalu yang berikutnya, sifat yang kedua yang berikutnya adalah menjadi bijaksana, miliki roh kebijaksanaan. Oke. Kenapa kita perlu yang namanya roh kebijaksanaan ini? Karena kita lihat ya, roh bijaksana ini membuat seseorang mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan. Kadang-kadang jujur saja kita sebagai mama yang dekat dengan anak, karena kita yang melahirkan, menyusui, pastinya kita sangat dekat dengan anak. Setiap hari dari mereka kecil, dari mereka baru lahir sampai masa pertumbuhan mereka, hampir-hampir kita seorang mama itu tidak pernah jauh daripada anak. Betul apa enggak? Betul. Tetapi yang menjadi kendalanya juga kadang-kadang perkataan kita itu tidak didengar oleh anak. Benar enggak? Kadang-kadang kita sudah berkata, "Jiran mandi." "Bentar mak," misalnya. "Jiran gosok gigi." "Bentar mak," ujung-ujungnya lupa. Ya kan? Kadang-kadang perkataan kita tuh tidak didengar. Kadang-kadang perkataan kita itu diabaikan saja. Karena kedekatan kita dengan anak. Disinilah kita perlu yang namanya roh kebijaksanaan. Kalau bijaksana itu saja, saya berkata itu milik orang dunia. Tetapi kalau roh kebijaksanaan itu beda. Roh kebijaksanaan itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kita roh kebijaksanaan, maka apa yang kita bicarakan, apa yang kita pesankan, apa yang kita perintahkan kepada anak-anak, mereka bisa melakukannya. Sebab itu yang kedua yang harus kita miliki sebagai seorang wanita yang terkemuka adalah minta kepada Tuhan. Tuhan, beri saya roh kebijaksanaan. Sama seperti Yosua, ketika Musa menumpangkan tangan ke atas dia, Tuhan memberikan kepadanya roh kebijaksanaan. Itu penting sekali buat kita ketika kita berbicara, kita bisa didengar. Bahkan bukan hanya kepada anak-anak saja, tetapi kepada suami. Banyak bahasa kadang-kadang kaum istri yang biasa berkata gini, "Saya sulit bicara dengan suami saya." Kenapa? Karena setiap apapun yang saya katakan, apapun yang saya sarankan itu tidak pernah didengarnya. Dianggap lalu saja. Mungkin suami bisa berpandang rendah kepada kita. Kalau sebagai istri mungkin cuma lulusan SD, SMP, SMA, mungkin bisa dipandang rendah. Tetapi tidak semua pandangan kita atau saran kita itu rendah atau tidak berarti. Ada hal yang banyak yang Tuhan kasih tahu sinyalnya itu kepada istri. Sehingga istri itu harus berbicara, memberi saran kepada suaminya. Tetapi banyak yang kita jumpai adalah ibu-ibu merasa bahwa saya sebagai istri gak bisa berkata apa-apa. Saya sebagai istri gak bisa berbuat apa-apa karena suami saya tidak pernah menghargai pendapat saya. Suami saya tidak pernah menghargai apa yang menjadi saran saya. Nah, di sini kita butuh yang namanya roh kebijaksanaan. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya roh kebijaksanaan. Supaya ketika saya berbicara kepada siapa saja, kepada anak,
kepada suami, mereka bisa dengar, mereka bisa melakukannya. Tapi yang harus kita ingat adalah yang garis merah ini. Apa yang kita perintahkan yaitu perintah yang berasal dari Tuhan, bukan daging kita. Nah, kalau kita meminta kepada misalnya anak atau suami memberi saran mungkin, itu yang harus sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak boleh keluar dari jalurnya Tuhan. Sebab itu minta kepada Tuhan supaya kita diberi yang namanya roh kebijaksanaan. Oke, aplikasinya itu seperti apa sebagai untuk kita para wanita? Untuk menjadi wanita terkemuka atau terpandang atau terkenal paling baik di antara yang lain, maka kita harus memiliki roh kebijaksanaan. Mau pandai mengurus rumah tangga, mengelola keuangan, mendidik anak, mengajar anak, hati-hati dalam pergaulan, harus memiliki roh kebijaksanaan. Semua hal ini kita butuhkan. Roh kebijaksanaan kita butuhkan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Seperti mengurus rumah tangga. Kita sebagai ibu jujur saja, kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya mengurus rumah tangga. Tapi ketika kita diberi roh kebijaksanaan, kita bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Kita mungkin gak bisa mengelola keuangan, mungkin kita boros. Suka beli ini, beli itu sampai nggak punya tabungan. Tetapi kalau kita punya roh kebijaksanaan, maka Tuhan yang akan membantu kita, memberitahu kepada kita cara mengelola keuangan yang baik. Mungkin kita bukan seorang ibu yang dari latar belakang pendidikan yang tinggi. Mungkin kita orang biasa, orang yang dari kampung mungkin dengan pendidikan yang rendah. Tapi ketika kita dipenuhi dengan namanya roh kebijaksanaan, maka kita bisa mendidik anak, kita bisa mengajar anak. Ini yang paling penting, mendidik dan mengajar anak, itu yang kita butuhkan. Jujur saja untuk mengajar mendidik anak di zaman sekarang ini tidak mudah. Tidak seperti zaman kita dulu kecil, orang tua kita yang tidak punya pendidikan itu mudah mendidik kita. Tetapi zaman sekarang tidak. Tidak semudah itu, tidak semudah ketika kita kecilnya. Sebab itu kita butuh minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya roh kebijaksanaan supaya saya tahu caranya mendidik anak seperti apa, mengajar anak seperti apa, itu kita butuh. Kita tahu caranya bagaimana mengajar anak mereka, hidupnya harus seperti gimana. Mendidik mereka, mengajar mereka, itu butuh namanya roh kebijaksanaan. Yang berikutnya, sifat hamba yang berikutnya adalah kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku karena aku lemah dan rendah hati dan ya. Yang ketiga, yang terakhir yang kita harus punya. Yang pertama tadi apa ibu-ibu? Setia. Yang kedua, roh kebijaksanaan. Yang ketiga ini yang paling penting juga adalah miliki yang namanya ini, rendah hati. Seorang wanita kalau dia sudah bisa menjalani, melakukan seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 31 tadi, kalau semua kriteria itu ada di dalam dirinya, ditambah lagi dia punya roh kebijaksanaan, dia pandai mendidik anak, dia pandai mengajar anak, orang itu bisa menjadi tinggi hati. Sebab itu kita minta yang ketiga kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya sifat sebagai seorang yang rendah hati. Karena seorang istri kalau di hadapan suaminya dia tinggi hati, dia sombong, dia merendahkan suaminya, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang wanita yang terkemuka. Tetapi yang ketiga yang Tuhan ajar adalah mari kita miliki namanya kerendahan hati. Harus hidup dalam kerendahan hati, oke? Kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kalau kita ingin suami kita dikenal, kita ingin tidak menyusahkan hidup suami, kalau kita ingin membuat rumah tangga kita menjadi baik, kita harus rendah hati. Kalau Tuhan sudah membuat kita bisa menjadi wanita yang luar biasa, yang terkenal, yang pandai, yang setia, yang punya roh kebijaksanaan. Ingat yang ketiga, harus punya kerendahan hati. Ini sangat penting sekali. Karena orang yang rendah hati akan dihormati. Oke, kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Untuk menjadi wanita yang terkemuka,
terpandang, terkenal, paling baik di antara yang lain, maka kita harus setia dan memiliki roh kebijaksanaan dan harus rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati itu namanya terjadi kehancuran. Kalau kita sudah menjadi seorang wanita, kita bisa segalanya, kita mandiri dalam segalanya. Bisa jadi kita berkata kita kita bisa tanpa seorang suami, tapi itu namanya kesombongan. Biar bagaimanapun hebatnya seorang wanita, dia butuh tetap seorang suami. Dari seorang wanita meskipun dia sudah pandai bekerja, bisa punya penghasilan sendiri, bisa ngurus rumah tangga, bisa mengatur keuangan, bisa mendidik anak, bisa mengantar jemput anak ke sekolah. Tapi kalau dia tidak punya kerendahan hati di hadapan suaminya, maka yang ada adalah rumah tangganya akan hancur. Oke. Sebagai wanita harus tahu posisinya sebagai istri, sebagai penolong. Bukan kepala, bukan sumber. Potensi suami bisa mati kalau wanita mengambil fungsinya. Banyak hal yang saya lihat kadang-kadang, suami itu bukan tidak berfungsi, bukan tidak bisa, tetapi kadang-kadang seorang wanita sudah ambil alih semua peranannya. Wanita boleh membantu, hanya sekedar penolong saja. Tetapi dia bukan kepala, dia bukan sumber. Ingat ya, ingat ibu-ibu, kita ini bukan sumber. Kita ini hanya seorang penolong. Kita ini bukan kepala dalam rumah tangga. Saya banyak melihat kalau dalam rumah tangga yang mengendalikan itu seorang istri, rumah tangga itu hancur. Saya lihat. Saya bisa lihat dan saya bisa saksikan dari pengalaman beberapa keluarga ketika dia melihat ada seorang istri yang hebat, yang mengendalikan semuanya, mengatur semuanya, maka potensi yang ada dalam diri suaminya itu mati sehingga rumah tangganya itu menjadi hancur. Karena apa? Karena dia mau melakukan yang tidak menjadi kuadratnya. Kuadratnya suami sebagai kepala, istri hanya penolong. Tapi kalau dia mau mengambil fungsi suaminya, mengambil alih kendali peranan suaminya, maka rumah tangganya tidak akan pernah bisa berhasil dengan baik. Yang terjadi adalah keruntuhan, kehancuran. Sebab itu, mari menjadi renungan kita malam hari ini. Jika ibu-ibu di tempat ini, engkau seorang ibu yang luar biasa. Engkau punya penghasilan, bisa mengatur rumah tanggamu, bisa mengelola keuangan, bisa mendidik anak, mengajar anak. Tetap jadikan suami sebagai kepala, sebagai sumber. Saya jujur saja sangat berhati-hati dalam peranan saya sebagai seorang istri. Makanya saya tidak terlalu banyak mau dominan tampil di depan. Karena saya tahu saya seorang istri, bukan kepala, saya seorang penolong. Saya mungkin bisa bekerja, bisa punya penghasilan. Saya bisa mensupport suami saya di dalam pelayanan. Saya bisa mendidik anak saya. Saya bisa mengajar anak-anak saya ketika mereka kesulitan dalam pelajaran sekolah. Tapi Tuhan taruh satu hal dalam diri saya, rendah hati. Penghasilan suami saya, berkat yang kami dapat diberikan kepada saya untuk mengelolanya. Tapi saya berkata kepada Tuhan, beri saya roh kebijaksanaan Tuhan, supaya saya bisa kelola. Penghasilan saya harus bisa kelola dengan baik. Yang suami percayakan kepada saya bisa kelola. Jadi berkat yang didapat oleh suami saya ketika diberikan kepada saya untuk saya kelola, saya ambil. Dan saya tahu ini untuk dia, sisanya untuk saya, dan saya pakai untuk apa. Sebab itu ketika saya tahu saya tidak punya penghasilan tetap setiap bulan dan tidak ada gajian setiap bulannya, misalnya tanggal 25, setiap tanggal 25 gajian, saya tidak seperti itu. Penghasilan saya itu, berkat saya itu datanya dari Tuhan. Tergantung Tuhan mau kasih saya berapa. Nah, karena penghasilan saya yang saya tahu tidak pasti, tergantung dari berkatnya Tuhan, saya harus pandai. Yang penting suami sudah dapat bagian dia, sisanya seberapa yang saya punya saya kelola. Sampai sekarang ini saya masih punya di lemari saya itu amplop bekas, amplop kecil yang bekas-bekas dipakai, itu saya ambil, saya tulisin uang listrik dan air. Satu amplop lagi
uang jajan jiren. 1 amplop lagi galon dan gas. 1 amplop lagi SPP, bukan SPP ini, bukan SPP sekolah, tetapi uang les vokal. Nah, jadi karena saya tahu ini, saya harus menjadi seorang yang bijaksana. Saya tahu penghasilan atau berkat dari suami saya itu tidak seperti kita kalau menjadi pengusaha atau karyawan yang sudah tetap, maka saya harus pandai-pandai, saya harus bijaksana menyisihkannya. Jadi ketika saya dapat, saya nggak bisa berkata bahwa 1 bulan ketika saya harus siapkan uang listrik misalnya nih 300.000, tidak bisa dalam hari itu pun saya harus sediakan 300.000. Saya harus bijaksana. Ketika minggu pertama saya dapat, saya sisihkan mungkin 50.000. Minggu kedua mungkin saya dapat berkat lebih banyak lagi, saya sisihkan 100.000. Jadi saya lakukan seperti itu. Jadi pas pada saat waktunya sudah mau pembayarannya, itu sudah terkumpul. Nah, saya seperti gitu. Makanya saya berkata sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat. Bagaimana saya harus mengatur keuangan, bagaimana saya harus mengelola keuangan. Dan Tuhan berikan. Akhirnya saya bisa tahu bahwa jadi yang suami saya berikan kepada saya, itu saya berikan kepada dia lebih banyak yang dia dapat. Ya dong, karena dia kepala, ya kan? Jadi dia dapatnya lebih banyak. Saya dapatnya mungkin cuma misalnya nih 200.000. Ya pandai-pandai saya untuk beli beras, untuk makan, untuk semua keperluan ya harus disisihkan. Mungkin kalau saya hanya bisa sisihkan 10.000 nggak masalah, kumpulkan aja dulu 10.000. Kalau berikutnya ada berkat lagi bisa sisihkan 50.000, saya masukkan 50.000. Tapi saya tahu ketika saya belajar untuk menjadi seorang yang setia dengan perkara yang kecil, untuk menjadi seorang yang bijaksana, saya berkata kepada Tuhan, beri saya roh kerendahan hati Tuhan. Jadi apapun yang ingin saya kerjakan dalam kehidupan saya belajar tahu posisi suami itu kepala. Saya selalu bertanya kepada dia, boleh enggak saya jalankan seperti ini? Boleh enggak saya lakukan seperti ini? Boleh enggak saya beli ini? Padahal kalau saya mau beli dengan apa yang mungkin yang saya punya, saya bisa. Tapi saya belajar, saya mau belajar tunduk, saya mau belajar taat. Saya mau menjadi orang yang bijaksana, saya mau menjadi seorang yang rendah hati. Berapa yang saya punya, apa yang saya mau beli, apa yang akan saya lakukan, saya tanya dulu. Supaya tidak membuat potensi dalam diri suami sebagai kepala rumah tangga itu, kepala keluarga itu menjadi hancur. Oke, kita lihat yang terakhir. Kita harus mengikuti siapa? Setia, memiliki roh kebijaksanaan dan rendah hati. Ini adalah gambaran dari sifat Yesus. Yesus itu memberi teladan setia sampai mati. Sampai dia berkata ketika dia menjadi manusia dia setia. Apapun yang disuruh diperlakukan kepadanya dia tetap setia sampai dia mati di kayu salib. Sampai dia berkata sudah selesai. Artinya dia setia dengan apa yang Bapak mau. Roh kebijaksanaan seperti yang saya katakan tadi. Menjadi orang bijaksana itu boleh. Banyak prinsip-prinsip kalau kita buka di Google, banyak kiat atau trik atau cara untuk menjadi orang bijaksana yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari. Tapi itu harus hati-hati. Apa? Karena ajaran bijaksana mereka itu bisa ajaran bijaksana dari dunia, cara pandang dunia. Tapi kalau Tuhan, Yesus ini adalah roh, Yesus adalah roh. Maka dialah yang memberikan kita roh kebijaksanaan. Sebab itu kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita terkemuka yang memiliki roh kebijaksanaan, minta kepada Yesus yang adalah roh, maka dia akan memberikan kita roh kebijaksanaan. Bukan bijaksana yang datangnya dari dunia, tapi roh bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah belajar rendah hati. Tuhan berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan semuanya itu, karena semua sifat itu ada dalam dirinya Tuhan. Nah, yang terakhir, yang saya ingin ajak untuk ibu-ibu, di hari pertama kita, hari ini dimulainya ibadah wanita. Satu hal yang ingin saya bagikan kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mau merespon? Yesus adalah firman. Firman ini adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu ayo komitmen baca Alkitab selama 40 hari tanpa putus. Kenapa pilih 40 hari? Saya semakin diteguhkan ketika saya harus memilih 40 hari. Awalnya ketika saya persiapan ini, saya ingin
berbagi dengan ibu-ibu, dengan kaum wanita tempat ini untuk menjadi orang yang mengambil bagian untuk komitmen baca Alkitab tanpa putus selama 3 bulan. Awalnya itu di dalam pikiran saya. Tapi kemudian itu saya ubah menjadi 40 hari ketika saya baca Alkitab. Ketika hari Minggu sore Pak Gembala khotbah. Itu ada kata 40 hari. Di situ langsung terkonek dengan Tuhan dan berkata 40 hari untuk membaca Alkitab. Jadi ajakannya seperti gini ya ibu-ibu ya. Ini bagi yang mau saja. Jadi saya tidak maksa karena saya tahu ada yang mungkin belum siap. Jadi kalau ada yang merasa belum siap, belum berani untuk komitmen baca Alkitab selama 40 hari tanpa putus, enggak apa-apa, enggak ikut komitmen kita. Komitmen bersama kita ini. Kalau misalnya ibu-ibu di tempat ini bersama dengan saya mau komitmen, kita baca Alkitab selama 40 hari tidak putus. Mulai dari tanggal berapa? Tanggal 1. Ya, tanggal 1 Juni. Selama 40 hari kita baca tidak putus. Nah, kalau ada yang mau komitmen, berkata, saya mau komitmen. WA saya secara pribadi ya. Nanti saya akan buat grupnya, kita akan buat grup baca Alkitab bersama-sama. Jadi grup untuk baca Alkitab bersama-sama ini adalah kita baca mulai dari Mazmur pasal 1. Satu hari satu pasal saja. Terserah ibu-ibu bacanya di jam berapa. Yang penting dalam satu hari itu pastikan, yakinkan baca Alkitab. Kalau mau berkomitmen bersama dengan saya, ayo kita buat satu grup untuk baca Alkitab bersama-sama ya. Jadi setiap hari nanti grup itu saya buat. Jadi kalau mau komitmen WA pribadi saya dulu supaya saya bisa masukkan namanya menjadi anggota di grupnya itu ya. Caranya adalah kita baca mulai dari tanggal 1, kita baca mulai Mazmur pasal 1. Satu hari satu pasal saja. Jadi apa yang ibu-ibu dapat di dalam Mazmur pasal 1 ini, misalnya saya terberkati dengan ayat 3, kirimkan ayat ketiga itu ke grup gitu. Nah, ibu-ibu yang lainnya tidak usah menanggapi ya, tidak usah tanggapi amin, yes luar biasa, enggak usah. Kenapa? Karena nanti kalau banyak yang tanggapinya, terus yang sudah kirim ayatnya di atas itu enggak kebaca nantinya. Karena kan kadang-kadang kan kita malas, ada yang kasih jempol, ada oke, ada luar biasa, enggak usah. Artinya kita ini bukan melihat siapa yang hebat, siapa yang luar biasa, bukan. Kita hanya mau melihat komitmen kita, seriusnya kita setiap hari tanpa putus selama 40 hari baca Alkitab. Jadi misalnya nih tanggal 1 mulai ya, Mazmur pasal 1. Misalnya saya terberkati dengan Mazmur pasal 1 ayat kedua. Saya sudah baca nih di jam 8 pagi. Saya kirim. Kan tahu kan caranya kan kalau baca Alkitab di HP kan? Kan kalau sudah baca Alkitab di HP kan kita bisa bagikan kan ayatnya. Nah, enggak usah, jangan satu pasal, ayatnya yang ibu-ibu terberkati dengan ayat keberapa aja. Itu dibagikan ke dalam grup. Nah, yang lainnya enggak usah respon, luar biasa, amin, enggak usah. Tapi kita lihat aja ke bawahnya siapa-siapa lagi nih yang sudah komitmen tanpa putus. Kita baca Alkitab, ya. Saya mau mulai menerapkan 40 hari karena ketika Pak Gembala menyampaikan firman di hari Minggu sore itu, ada satu kalimat yang saya garis bawahi, kenapa harus kita melakukannya selama 40 hari tanpa putus. Saya lihat dulu catatan saya ya. Mana ya? Ini. Kalau kita sudah bisa menjalani suatu hal yang kita praktekkan itu kita bisa hidupi selama 40 hari, maka seterusnya itu akan dilakukan. Artinya seperti gini, kalau selama 40 hari kita terus melakukan baca Alkitab tanpa putus, maka hari yang ke-41 dan seterusnya itu akan kita terus lakukan. Karena Pak Gembala berkata, kalau kita mempraktekkan sesuatu yang kita lakukan terus menerus, terus selama 40 hari tanpa putus ya. Jadi tidak boleh ada bolongnya ya, tidak boleh ada satu hari itu dia enggak baca. Pokoknya makanya saya berkata, kalau belum siap mungkin berat, enggak apa-apa, enggak ikut. Ya. Tapi kalau sudah mengambil komitmen, saya mau karena saya ingin berubah. Saya ingin menjadi wanita yang terkemuka, yang setia, yang punya roh bijaksana, yang rendah hati. Ayo
Kita hanya bisa dapatkan semuanya itu ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi ambil keputusan, kalau mau WA saya secara pribadi, katakan, Bu saya ikut, nanti saya masukkan namanya. 40 hari ya, jangan putus. Setelah kita terus melakukannya ini, praktekkan terus selama 40 hari, maka setelah lepas 40, masuk hari 41 dan seterusnya, itu pasti kita lakukan terus, tidak berhenti lagi. Dimulai dari 40 hari. Jadi komitmen ya, bagi yang mau saja. Kalau yang tidak mau, tidak apa-apa. Yang mau saja. Saya tahu ini berat. Apalagi sebentar lagi kita libur sekolah ya Ibu Lucy ya. Sebentar lagi anak-anak itu kan libur sekolah nih. Kalau libur sekolah itu emaknya bisa agak lega sedikit lah. Ya, tidak terlalu pagi bangunnya, tidak terlalu sibuk dengan ngurus makannya, sarapannya, bekalnya. Bisa diundur jam 10 baru makan anaknya, bolehlah. Itu kadang-kadang pergumulan kita di situ. Tetapi kalau mau, ayo. Saya juga bukan seorang wanita yang sempurna. Tapi saya juga mau, ketika saya mendapat firman Tuhan ini, apa yang saya bagikan kepada para wanita tempat ini, saya merasa bahwa Tuhan, saya juga ingin saya pengen komitmen lagi. Meskipun sudah saya melakukannya, setiap hari baca Alkitab, tapi saya ingin membuat komitmen lagi karena saya tahu bahwa hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Kita tidak akan pernah punya rumah tangga yang bisa diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak bisa komitmen untuk baca Alkitab setiap hari ya. Jadi sebelum saya menutupnya, mari para wanita, para ibu-ibu yang mau menjadi wanita yang terkemuka, mari mengambil bagian bersama dengan saya, komitmen 40 hari baca Alkitab tanpa putus. Oke, kita akan lihat hasilnya. Satu yang saya ingin, kita lihat hasilnya ya, ini sebagai sebuah tantangan buat kita ibu-ibu. Setelah tadi kita dengar firman Tuhan, pasti dalam hati kita ini ada sesuatu berkata, saya punya kekurangan di sini, saya punya kelemahan di sini, saya nggak bisa mengelola keuangan. Saya mungkin ada yang berkata, saya kelola keuangan bisa, tapi saya nggak bijaksana. Mulut saya ini suka ngomel nih. Tidak berhenti ngomel kepada bapaknya, ngomel kepada anak-anak. Mungkin ada yang seperti gitu. Mungkin ada yang berkata, saya enggak seperti gitu. Tapi saya ini enggak bisa mendidik anak. Anak itu, saya enggak bisa nasihati anak itu supaya menjadi anak yang baik itu seperti bagaimana. Saya enggak tahu caranya. Mungkin ada seperti gitu. Nah, kalau punya buku, ibu-ibu boleh tulis di buku. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kelemahanmu? Tulis di buku. Ditulis di buku, tulis di buku dulu, nanti kita lihat, kita survei 40 hari, ketika kita baca Alkitab tanpa putus, kita lihat kekurangan kita itu apakah sudah mengalami perubahan. Nah, caranya seperti gini, setelah ibu-ibu nulis kekuranganmu, tulis kelemahanmu, setelah engkau tulis, setiap hari ketika engkau baca firman Tuhan, misalnya nih saya ya, saya ini tipe pemarah nih, kalau saya sudah marah semuanya kena. Saya ingin berubah dalam hal marah nih. Nah, saya ingin menjadi wanita yang terkenal baik, bukan terkenal pemarah nih. Jadi saya tulis nih, kelemahan saya adalah pemarah. Nah, saya mulai start dari sini ya, kelemahan saya. Dan setiap kali ketika saya baca Alkitab, nah mungkin pada masuk minggu yang ke-7 itu ada tantangannya. Ada anak yang bikin masalah di rumah sehingga saya bisa terpancing marah, tapi saya bisa ngerem, saya bisa kendalikan. Wah, itu berarti firman Tuhan yang kita baca, yang kita tidak putus-putus baca, itu sudah bekerja. Ada perubahannya. Jadi tuliskan kelemahan, setelah kita setiap hari menjalani kegiatan kita baca Alkitab 40 hari, tuliskan kemenangan yang kita dapat. Misalnya hari ke-7, saya sudah bisa kendalikan emosi. Saya tulis sana, hari ini, misalnya nih tanggal 7 Juni, saya berhasil mengerem emosi saya. Seperti gitu. Jadi kita lihat nanti pada saat hari yang ke-40, ibu-ibu boleh bersaksi di depan sini. Apa yang dialami selama membaca Alkitab 40 hari. Kita harus melakukan ini supaya kita lihat bahwa kita membaca Alkitab 40 hari itu ada efeknya. Ada hasilnya.
Kalau kita lihat selama 40 hari nggak ada hasilnya, berarti ada sesuatu yang salah dong. Nah, saya percaya bagi Alkitab, firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Itu semuanya kembali ke diri kita. Ketika kita mau merespon Alkitab, Alkitab yang tidak pernah salah ini pasti bisa mengubah kehidupan kita. Oke, mari ibu-ibu, para wanita yang mau menjadi wanita yang terkemuka, yang terkenal, yang unggul, yang pandai. Mari ngambil bersama-sama dengan saya di bagian ini, komitmen 40 hari kita baca Alkitab tanpa putus. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Ya. Hari ini, malam ini yang menjadi renungan buat kita semuanya. Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi sebuah teladan buat kita untuk menjadi pribadi yang setia. Dan Tuhan itu adalah roh. Dia akan memberikan kepada kita roh kebijaksanaan. Bahkan ketiga, kita menjadi orang yang setia, taat, penuh dengan roh kebijaksanaan. Maka Tuhan berkata, Dia akan mengajari kita untuk menjadi seorang yang rendah hati. Wanita yang terkemuka adalah wanita yang setia, yang taat. Wanita yang memiliki roh kebijaksanaan. Dan dia adalah wanita yang rendah hati. Dari kehidupannya yang diubahkan menjadi seorang wanita yang luar biasa. Maka seisi keluarganya akan diubahkan oleh Tuhan. Bagi para ibu-ibu di tempat ini, jika engkau ingin menjadi wanita yang terkemuka, mari kita berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Sembahlah Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan, ini kami tahu bahwa kami menyembah Tuhan yang benar, bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Dan hari ini kami berkata, Engkau menjadikan kami seorang wanita, dan kami bukanlah wanita yang sembarangan Tuhan. Ketika kami suka menyembah-Mu, ketika kami menjadi wanita yang suka berdoa, ketika kami menjadi wanita yang suka membaca firman Tuhan, maka kami percaya kami akan menjadi wanita-wanita yang terkemuka. Seorang wanita yang terkenal, seorang wanita yang ternama, yang terpandang, seorang wanita yang pandai di antara yang lainnya. Dan kami berkata, itu bisa kami alami Tuhan. Sebab itu malam ini semua kami wanita yang ada di tempat ini, kami berkata, ini kami Tuhan. Ini kami mau menjadi seorang wanita yang luar biasa. Sebab itu kami ingin mengambil bagian untuk komitmen selama 40 hari membaca firman Tuhan tanpa putus, supaya hidup kami dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan, dan kehidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan bawa kami untuk menjadi
wanita yang luar biasa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Alpha Center, selamat beribadah. Alpha Center adalah rumah rohani Anda, karena itu pastikan Anda bertumbuh lewat setiap pertemuan ibadah di Alpha Center. Pekan ini ada yang spesial loh, ada ibadah wanita yang akan diadakan pada hari Selasa pukul 18.30. Kami mengundang semua wanita Alpha Center untuk dapat hadir di ibadah ini. Di hari Rabu ada meeting for host yang diadakan pukul 18.30. Kami mengundang semua host untuk dapat hadir dan mempersiapkan pelayanan kita pekan ini. Small group diadakan setiap hari Kamis dan Jumat pukul 18.30. Kami mengundang setiap Anda yang belum tergabung di small group manapun untuk bisa hadir di small group yang ada di Alpha Center. Karena small group sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian Anda. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi host Anda masing-masing. Di hari Sabtu ada ibadah doa puasa yang diadakan setiap pukul 10 pagi. Kami mengajak setiap jemaat Tuhan untuk dapat meluangkan waktu Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Small Group Noah Generation diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Kami mengajak setiap teman-teman yang masih berjiwa muda untuk dapat tergabung di small group ini. Dan kita akan bertemu kembali di Wonderful Sunday yang diadakan setiap pukul 9 pagi yang disertai dengan ibadah sekolah minggu dan pukul 4 sore. Pastikan Anda hadir dan alami kedahsyatan Tuhan. So, happy Sunday and God bless you.